Hai sobat, kembali lagi bersama Ruang Syahdu. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga meninggalkan sesuatu yang terasa sangat dekat. Cerita ini datang dari seorang ABK kapal yang harus membawa pulang jenazah sahabatnya sendiri. Namun, perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk, karena yang mereka bawa pulang ternyata tidak hanya satu. Namanya Rian, seorang pemuda biasa yang baru beberapa bulan bekerja sebagai ABK kapal nelayan. Awalnya dia takut, bukan karena lautnya, tapi karena cerita-cerita lama tentang suara di tengah malam, tentang bayangan di atas air, dan tentang sesuatu yang tidak terlihat. Tapi semua itu perlahan hilang, karena di kapal itu dia menemukan teman. Salah satunya, Dimas. Dimas ini orangnya ceria, selalu bercanda, selalu bikin suasana jadi hidup. Tapi ada satu hal yang aneh. Kalau malam tiba, Dimas sering diam, duduk sendirian, menatap laut lama sekali. Suatu malam Rian pernah bertanya, "Mas, kenapa sih suka bengong gitu?" Dimas cuma tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Di laut itu, bukan cuma kita yang hidup." Rian tertawa waktu itu. Dia pikir Dimas cuma bercanda. Sampai akhirnya mereka berlayar lebih jauh dari biasanya. Hari ke-10 di laut, cuaca berubah. Anehnya, bukan badai, justru terlalu tenang. Angin hampir tidak ada. Ombak seperti diam. Sunyi. Terlalu sunyi. Malam itu, mesin kapal sempat mati tanpa alasan. Semua kru panik. Tapi yang paling aneh, Dimas tidak ada di dalam. Rian keluar, mencari kedai kapal. Dan di sana, dia melihat Dimas berdiri di pinggir kapal, menghadap ke laut, diam, tidak bergerak, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Rian mendekat perlahan. "Mas, lagi ngapain?" Tidak ada jawaban. Rian ulangi lagi, "Mas, Dimas." Lalu, tanpa menoleh, Dimas berkata, "Ada yang manggil." Suara itu bukan seperti biasanya. Pelan, datar, kosong. Dan sebelum Rian sempat bereaksi, Dimas melangkah, jatuh ke laut. "Mas!" Rian berteriak. Semua kru langsung keluar. Lampu sorot dinyalakan. Tali dilempar. Mereka mencari, berteriak, panik. Tapi laut itu terlalu gelap, terlalu diam, dan Dimas hilang. Pencarian berlangsung semalaman, tapi tidak ada hasil. Sampai pagi, saat matahari mulai naik, salah satu kru berteriak, "Itu!" Tubuh Dimas ditemukan, mengapung, tidak jauh dari kapal. Pelan, mereka mengangkatnya. Tidak ada luka besar, tapi wajahnya pucat, dingin, dan matanya sedikit terbuka, seolah dia masih melihat sesuatu. Sesuai aturan, jenazah tidak boleh dibuang, harus dibawa pulang. Maka, Dimas dimasukkan ke dalam ruang pendingin, cold storage kapal. Pintu ditutup, rapat, dan malam pun datang lagi. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Perasaannya tidak enak. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Pelan, dari arah bawah. Tok. Rian diam. Dia pikir cuma suara kapal. Lalu, tok tok tok. Lebih jelas, lebih dekat. Dia bangun, keluar kamar. Dan ternyata, bukan cuma dia. Beberapa kru juga keluar. Wajah mereka tegang.
Salah satu dari mereka berbisik, "Kalian dengar?" Semua mengangguk, dan suara itu datang dari cold storage. Tok tok tok, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Rian merasa dingin, bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lain. Salah satu kru langsung berkata tegas, "Jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan dibuka." Tapi suara itu tidak berhenti. Justru makin kuat, makin cepat. Tok tok tok, seperti ada yang ingin keluar. Rian tidak tahan. Dengan tangan gemetar, dia mendekat, perlahan, ke arah pintu. Dia tempelkan telinganya, dan saat itu, suara ketukan berhenti. Sunyi, hening. Lalu, dari dalam, terdengar suara gesekan. Seperti sesuatu sedang bergerak. Rian menarik nafas dan membuka sedikit pintu itu. Celah kecil, udara dingin langsung keluar, bau amis menyengat, dan di dalam, gelap, sangat gelap. Dia ambil senter, menyorot perlahan, dan tubuh Dimas masih di sana. Tapi, posisinya berubah. Sebelumnya, tubuh itu lurus, menghadap ke atas. Sekarang, kepalanya menghadap ke pintu, seolah menatap Rian.